Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsia Putri Wahyuna, biasa dipanggil Delsi, dengan NIM 200801041, Prodi Ilmu Politik Unit 2. Jadi, di kesempatan kali ini, Delsi ingin mencoba menjelaskan mengenai pengenalan komputer. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini teknologi menjadi suatu hal yang tidak asing lagi. Salah satunya gadget dan komputer. Jadi di kali ini Delsi ingin menjelaskan tentang mengenai komputer. Kita akan membahas pengertian, tujuan, sejarah komputer, 3 elemen harus dipenuhi, lalu sistem komputer atau cara kerja komputer. Komputer merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengelola dan memproses data menurut perintah yang telah dirumuskan. Komputer sangat berguna untuk membantu pekerjaan manusia, biasanya dengan manual, kini dipermudah dengan adanya komputer. Tujuan dari komputer itu sendiri untuk mengolah data agar nantinya dapat menghasilkan sebuah informasi. Sejarah komputer. Komputer bertujuan untuk menghitung aritmatika dan menghasilkan informasi. Jadi, pada saat itu, sejarah komputer memiliki 5 generasi komputer. Generasi pertama, komputer tabung pada tahun 1946. Contoh, Electronic Numerical Integrator and Computer. Yang kedua atau generasi kedua, komputer transistor pada tahun 1958. Contoh, IBM 7094. Generasi ketiga, Integrated Circuit pada tahun 1965. Contoh, IBM System 360. Generasi keempat, Parallel Circular Integrator pada tahun 1980. Contoh, Pentium. Generasi yang terakhir atau generasi yang kelima, komputer masa depan atau yang sering kita sebut komputer di saat ini. Sistem komputer ada 3. Yang pertama, hardware, software, and firmware, di mana hardware yang berarti perangkat keras, software yang berarti perangkat lunak, dan firmware yang berarti user atau pengguna. Baiklah, kita langsung saja membahas yang pertama, hardware atau perangkat keras. Perangkat keras dapat didefinisikan sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Secara fungsional, perangkat keras dapat digolongkan sebagai berikut. Bagian komputer yang pertama ada CPU. CPU mengawali keseluruhan operasi komputer. CPU mainkan peranan penting dalam sistem kerja komputer. CPU inilah yang menjadi otak untuk menafsirkan dan menjelaskan perintah yang diberikan oleh pengguna atau orang yang mengoperasikan komputer. Sistem kerja CPU ini didukung oleh beberapa bagian komputer lain, salah satunya perangkat lunak yang berupa aplikasi untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Kedua, monitor. Monitor merupakan perangkat keras hardware yang digunakan sebagai penampilan output video daripada sebuah CPU. Ini termaksud macam perangkat keras utama yang harus ada dalam sebuah perangkat komputer. Yang ketiga ada keyboard. Keyboard merupakan hardware pada komputer. Keyboard merupakan suatu hal yang tidak kalah penting. Keyboard ini berupa papan yang berisi tombol huruf, simbol, dan berbagai fungsi perintah lainnya. Keyboard digunakan untuk mengetik dan menuliskan teks dan berbagai bentuk data lainnya yang sedang dikerjakan. Yang keempat ada mouse. Mouse merupakan perangkat input yang berupa operator tangan untuk mengarahkan kursor pada layar. Mouse ini dapat ditemukan dengan kabel maupun tanpa kabel. Yang kelima
ada printer. Perangkat keras yang satu ini berguna untuk mencetak dokumen agar dapat dilihat dalam bentuk fisik. Biasanya dokumen ini akan dicetak di atas kertas sehingga data atau pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dibaca atau dilihat secara nyata. Yang keenam ada speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil memproses oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluaran suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan sebagainya. Memori terbagi menjadi dua macam, RAM, Random Access Memory, and ROM, Read Only Memory. Yang pertama, RAM. RAM, Random Access Memory, dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori utama. RAM dapat diakses secara acak ketika komputer dimatikan, maka diperlukan media penyimpanan eksternal seperti disket, hard disk, PCMC, IA card, and etc. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. Perintah dari ROM untuk membaca sistem operasi dari disk atau hard disk. Perangkat lunak software. Software adalah istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Contoh dari software atau perangkat lunak, Google Chrome berfungsi untuk masuk di jaringan online atau jaringan internet, Mozilla, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel, Format Factory, VCL, Media Player, dan sebagainya. Yang ketiga ada brandware. Brandware adalah istilah yang digunakan untuk manusia berhubungan dengan sistem komputer. Brandware juga sering diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang mempunyai skill memakai dan menjelajahi sistem hardware and software. Fungsi dari brandware sebagai programmer, sebagai administrator, sebagai operator. Adapun komponen brandware yaitu sebagai hardware engineer dan software engineer. Adapun contoh dari brandware yaitu Nether, IDP Development, Network System, dan sebagainya. Cara kerja komputer yaitu menerima data, input, mengelola data, proses, lalu memberikan informasi, output, serta stroke, menyimpan data. Itu semua dikoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memori komputer. Baiklah, setelah mendengar penjelasan pengenalan komputer, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik multifungsi yang dapat dipergunakan untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan dan juga dapat menjangkau hal-hal yang diinginkan oleh manusia sesuai dengan fungsi dan kegunaan komputer itu sendiri. Di zaman sekarang ini, tentu saja semua manusia di dunia ini pasti tahu akan komputer dan kegunaannya. Komputer saat ini atau komputer di masa yang akan datang menjadi sebuah alat atau barang yang wajib kita miliki dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di saat ini penting bagi kita lebih mengenal komputer agar kita tidak tertinggal di zaman kita pada saat ini. Sesudah penjelasan mengenai pengenalan komputer, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.